Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan ini kami akan menjelaskan makalah kami mengenai imbal hasil dalam pasar uang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Widya Panjaitan dan Rizky Anugrah, Sarah Aprilia, Siti Khadijah Lauli, Seli Kilan Cahaya Pulungan, dan Uswatun Hasanah Nasution. Baik, langsung saja kita memasuki pada pembahasan pertama 1.1 yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Widya Panjaitan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan 1.1, yaitu pengertian imbal hasil. Imbal hasil adalah keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan selama periode waktu tertentu dan mengikuti proses tertentu. Nama lain untuk imbal hasil adalah yield atau return, atau lebih sering dikenal dengan pengembalian, yang mana pengembalian adalah keuntungan yang telah diperoleh dari suatu investasi selama jangka waktu tertentu atau setelah suatu proses tertentu. Lebih khusus lagi, pengembalian adalah ukuran keuntungan atau laba yang diterima investor dari berinvestasi dalam suatu produk selama periode waktu tertentu. Umumnya, pengembalian atau imbal hasil dihitung per tahun, meskipun ada juga yang menghitung pengembalian itu dengan bulanan. Selain itu, imbal hasil biasanya juga tercermin dari kenaikan harga historis saham. Dengan demikian, imbal hasil bisa menjadi pertimbangan Anda untuk memutuskan untuk membeli aset investasi, salah satunya ialah saham. Secara lebih umum, imbal hasil obligasi yang dimiliki dari waktu T tambah 1 dapat dituliskan dengan R sama dengan C tambah P 1 tambah 1 kurang PT per PT, di mana R ialah imbal hasil dari memiliki obligasi dari waktu T ke waktu T tambah 1. PT ialah harga obligasi pada waktu T, PT tambah 1 ialah harga obligasi pada waktu T tambah 1, dan C yaitu waktu pembayaran kupon. Baiklah, saya Uswatun Hasanah Nasution akan menjelaskan mengenai jenis-jenis imbal hasil. Meskipun imbal hasil yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih rendah dan pengembalian lebih tinggi, penting untuk mengetahui berbagai indikator yang menyebabkan hasil investasi berfluktuasi. Semakin tinggi hasil, semakin besar kemungkinan efek pasar yang jatuh, di mana nilai pasar juga akan turun. Adapun jenis-jenis dari imbal hasil, yang pertama, imbal hasil saat ini, yaitu rasio tingkat kupon dengan harga spot pinjaman. Yang kedua, imbal hasil kedewasaan, yaitu nilai awal investasi yang dikembalikan sepenuhnya kepada investor. Yang ketiga, imbal hasil dividen, yaitu persentase dari nilai dividen atau dividen yang dibagikan dan harga saham per lembar saham. Yang keempat, imbal hasil panggilan, yaitu berguna sebagai penyebut pengembalian karena pengalihan saham perusahaan kepada semua pemiliknya. Yang kelima, imbal hasil terburuk, yaitu jenis imbal hasil yang digunakan untuk kembali ke investor. Ini biasanya terjadi karena investor menelpon kembali sebelum kadaluarsa. Untuk mendapatkan imbal hasil terburuk, disarankan untuk mengambil nilai terendah antara periode pengembalian dan pengembalian. Demikianlah dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya mengenai hubungan antara resiko dan imbal hasil. Nah, dari penjelasan yang telah kita ketahui yang sebelumnya, yang sudah dijelaskan bahwa imbal hasil biasanya berkaitan erat dengan risiko investasi. Nah, resiko adalah bagian penting dari pengembalian yang dibayarkan atas suatu investasi. Secara umum, hubungan antara resiko dan pengembalian investasi sedemikian rupa sehingga besar potensi risiko investasi, maka semakin besar pula potensi pengembalian investasi tersebut. Misalnya saja, saham cenderung membawa risiko yang lebih tinggi daripada obligasi, sehingga saham memiliki potensi pengembalian yang relatif lebih tinggi daripada obligasi.
Ada 3 macam. Yang pertama itu ada imbal hasil investasi. Imbal hasil investasi merupakan pengembalian modal yang diinvestasikan dapat bervariasi tergantung pada jenis instrumen investasi yang Anda pilih. Yang kedua ada hasil obligasi. Hasil obligasi adalah hasil dari investasi berbunga selama periode waktu tertentu. Nah, hasil obligasi biasanya dinyatakan sebagai persentase atau bunga. Yang ketiga ada imbal hasil dana investasi. Imbal hasil dana investasi tidak seperti obligasi. Pengembalian dana investasi adalah pengembalian yang dikembalikan kepada investor dalam bentuk bunga dan dividen yang dihasilkan oleh dana investasi. Adapun cara menghitung hasil imbal hasil, yaitu perhitungan imbal hasil dapat berbeda-beda menyesuaikan tujuan atau jenisnya. Singkat saja, perhitungan tersebut akan bergantung pada instrumen masing-masing. Nah, cara menghitungnya itu yield sama dengan keuntungan per nilai pokok dikali 100%. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh soal. Yang pertama itu contohnya, kamu membeli suatu saham dengan harga 900 per lembar, lalu menjual dalam beberapa tahun sebelumnya dengan patokan harga 1000 setiap lembar. Ini berarti kamu memperoleh keuntungan dalam bentuk nominal 100. Di samping itu, pada investasi tersebut, kamu mendapatkan dividen dengan harga 10 setiap lembar saham. Nah, cara menghitungnya yaitu yield sama dengan masukkan nilainya yaitu 102%. Nah, dalam membuat strategi yang tepat untuk imbal hasil yang lebih tinggi, setiap investor reksadana ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi lagi. Maka, kita harus pandai membuat strategi investasi reksadana yang tepat. Misalkan, kita dapat membeli dan menjual pada waktu yang tepat. Misal kita membeli dengan harga yang rendah, baru kita akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 1.4 imbal hasil dalam pasar uang. Pasar uang dimaksud adalah pasar untuk instrumen utang jangka pendek, yaitu berjangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya yang pertama itu sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI. Yang kedua, T-bill di Amerika. Yang ketiga, sertifikat deposito. Berbeda dengan produk-produk keuangan pasar model, instrumen-instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang biasanya dijual dengan harga di bawah par atau di bawah nilai nominalnya, atau dijual dengan harga diskon, sehingga sering juga disebut produk keuangan berdiskon. Besar diskon adalah selisih antara nilai jatuh tempo atau nilai nominalnya dengan harga pembelian. Istilah-istilah dalam pasar uang yang sering dipakai selain tingkat diskon dan tingkat bunga meliputi yang pertama, imbal hasil diskon bank atau disebut bank diskon yield. Untuk menghitung imbal hasil diskon bank per 2, imbal hasil periode atau holding period yield. Rumus yang ketiga, hasil tahunan efektif atau disebut effective annual yield. Yang keempat, imbal hasil pasar uang atau disebut money market yield. Moderator ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kami presentasikan, yaitu imbal hasil adalah keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan selama periode waktu tertentu dan mengikuti proses tertentu. Nama lain untuk imbal hasil adalah yield atau return. Pengembalian atau sering juga disebut yield adalah keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi selama jangka waktu tertentu atau setelah suatu proses tertentu. Nah, ada berbagai jenis pengembalian yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya imbal hasil saat ini.
Imbal hasil saat ini adalah jenis hasil untuk instrumen obligasi. Imbal hasil saat ini adalah rasio tingkat kupon dengan harga slot pinjaman. Nah, teman-teman, yang kedua itu ada imbal hasil kedewasaan. Yield to maturity atau imbal hasil kedewasaan adalah hasil investasi obligasi pada saat jatuh tempo. Dapat dikatakan bahwa yield to maturity adalah nilai awal investasi yang dikembalikan sepenuhnya kepada investor. Yang ketiga ada imbal hasil dividen. Imbal hasil dividen adalah persentase dari nilai dividen yang dibagikan dengan harga saham per lembar saham. Nilai distribusi ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat ada imbal hasil panggilan. Imbal hasil panggilan berguna sebagai penyebut pengembalian karena pengalihan saham perusahaan kepada semua pemiliknya. Ini biasanya terjadi di sebuah perseroan terbatas yang bisa disebut misal PT Sopindo yang ada di Bangun Bandar gitu. Dengan kata lain, perusahaan dapat membeli kembali saham yang dibutuhkan dari investor. Nah, yang kelima ada imbal hasil terburuk. Imbal hasil ini adalah jenis imbal hasil yang diterapkan untuk kembali ke investor. Ini biasanya terjadi karena investor menelepon kembali sebelum kadaluarsa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan kami kali ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kami sebelumnya, kami persilakan melalui kolom chat pada Classroom. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.